magnesium dihubungkan dengan kelainan osteoartritis atau pengapuran. Jumpa lagi teman-teman sekalian dari Kilo Gym di Jakarta. Topik kali ini adalah mengenai magnesium. Jadi magnesium ini adalah salah satu topik yang paling sering saya bicarakan. Jadi saya mulai 3 tahun yang lalu, 2020 saya bicara magnesium. Kemudian tiap tahun ada update-nya. Jadi tolong teman-teman lihat video YouTube volume 5. Nah itu volume 5 berarti dari awal-awal sekali nih. Volume 5, kemudian volume 51 ada update-nya. Kemudian volume 101, kemudian yang terakhir tahun lalu volume 135. Jadi sudah ada 4 kali. Ini adalah video mengenai magnesium yang kelima ya. Tapi kali ini adalah magnesium dihubungkan dengan kelainan osteoartritis atau pengapuran ya, paling banyak di lutut gitu ya pada orang-orang lansia. Dan sekarang ada studinya yang mengatakan sangat berhubungan dengan kadar magnesium. Jadi magnesium defisiensi itu, kekurangan magnesium itu berhubungan langsung dengan memburuknya kondisi osteoartritis Anda. Osteoartritis sekali lagi adalah pengapuran. Dan seringkali memang kita mengambil data dari US ya, karena kurangnya data dari lokal ya. Dikatakan di US hampir 75% dewasa tidak mendapat atau mengkonsumsi cukup magnesium. Padahal magnesium itu penting sekali. Jadi kalau Anda sudah didiagnosa dengan osteoartritis, terutama osteoartritis lutut, maka perlu sekali untuk meningkatkan konsumsi magnesium Anda. Jadi selain untuk artritis yang saya bicarakan kali ini, juga secara umum untuk melawan metabolic syndrome. Ya, metabolic syndrome itu ya banyak sekali penyakit-penyakit jantung, ya, kolesterol tinggi, overweight, obese, ya. Bermacam-macam. Sekarang pertanyaannya yang muncul adalah kenapa ya kadar magnesium Anda rendah ya di US hampir 75% dewasa itu tidak cukup magnesiumnya. Karena sumber magnesium itu sebenarnya dari pertama yang gampang dulu dari diet ya. Dari diet itu terutama katakan dari seafood dan dari green leafy vegetables. Jadi sayur-sayuran hijau itu. Tapi ternyata ya dengan berkurangnya mutu dari soil, tanah tempat sayur-sayuran itu tumbuh. Pertanyaannya kenapa kok bisa berkurang mutu dari tanah itu? Karena mungkin fertilizernya, pupuknya tidak dijaga, terus ditumbuhkan terus tanaman itu, sehingga lama-lama kondisi mineralnya berkurang. Kalau kondisi mineral di tanah itu berkurang, tentu sayuran yang tumbuh juga tidak bisa diharapkan kondisi mineralnya optimal ya. Jadi dikatakan kalau dari diet itu memang susah. Kapan sih kita percaya bahwa diet kita ini udah bagus lah ya? Karena kebanyakan sekarang kita ini kan diserang oleh fast food. Ya, fast food itu proses food. Jadi kalau makanan yang diproses itu, magnesium yang dikandung dari sayuran apa semua hilang itu ya. Makin banyak proses food, makin rendah kalsium yang kita dapat. Dan juga ada satu hal yang perlu diingat adalah dengan bertambahnya umur nih untuk komunitas saya ya, itu penyerapan magnesium dari makanan di usus kita juga ikut menurun. Itu masalahnya. Jadi makin tua juga makin turun ini. Dan kadar magnesium yang rendah ini dihubungkan dengan berbagai macam penyakit peradangan. Tadi sudah saya sebutkan, inflammatory diseases dan penyakit metabolik yaitu diabetes, kardiovaskuler, hypertension, dan juga sekarang topiknya adalah osteoartritis. Nah, mengenai osteoartritis ini tadi menunjukkan bahwa low magnesium serum. Jadi serum magnesium yang rendah itu dan dari diet juga bisa yang rendah itu memperburuk kondisi osteoartritis. Jadi apanya yang memperburuk? Fungsinya menurun dan rasa sakitnya meningkat. Studi lain menunjukkan bahwa dengan intake magnesium melalui dosis yang dianjurkan ternyata memperbaiki hasil MRI ya, magnetic resonance imaging. Jadi itu kalau untuk melihat tulang rawan itu perlu MRI, nggak bisa ronsen biasa. Dan hasil MRI-nya ternyata magnesium itu berpengaruh memperbaiki volume tulang rawan lutut, jadi ketebalan tulang rawan lutut dan sekaligus juga memperbaiki morfologi, bentuk dari lutut itu sendiri ya. Nah, secara umum magnesium kan dikatakan menurunkan peradangan sistemik. Jadi peradangan menyeluruh di tubuh kita ya. Tapi yang sering disalahartikan adalah kalau periksa magnesium. Jadi sering laboratorium menganjurkan Anda periksa magnesium. Saya ingat berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, pemeriksaan magnesium itu karena baru, jadi digratiskan dalam rangka promo ya, promosi. Tapi sekarang sudah bayar. Nah, itu jangan dilakukan karena
yang diperiksa adalah serum magnesium. Jadi magnesium dalam serum itu sama sekali tidak representatif. Nah, ini sudah saya sebut di video-video magnesium sebelumnya, tapi saya rasa perlu diulang ya. Karena serum magnesium itu yang lazim diperiksa laboratorium nilainya kurang untuk mengetahui total body magnesium. Karena yang di darah itu cuma 1% dari total body magnesium. Jadi sama sekali tidak representatif. 99% ada di luar darah, yaitu 60% kurang lebih di tulang, 20%-an di otot, sisanya di jaringan lunak lain. Makanya sekarang ya kadang-kadang kalau kita kekurangan magnesium, itu gejalanya adalah ototnya nggak kuat, kelemahan otot sampai kram. Ya, jadi itu mengenai pemeriksaan, jadi jangan sampai terkecoh. Dan tadi sudah saya singgung karena soilnya tidak bagus, jadi sulit untuk mendapatkan magnesium dari makanan. Karena juga makanan itu harus yang natural, tidak boleh makanan proses. Kalau diproses magnesiumnya rusak. Jadi dengan sendirinya kita sangat tergantung kepada suplementasi seperti vitamin D. Vitamin D itu mana bisa didapatkan dari makanan, kan hanya dikatakan 15-20% kebutuhan vitamin D dari makanan bisa dipenuhi. Jadi masalahnya dengan magnesium adalah suplemen magnesium ini ada banyak sekali macamnya di pasaran yang beredar ya. Tapi pada umumnya katakan magnesium itu aman untuk dikonsumsi ya. Oh ya, kembali ke tadi bahwa jadi aman dikonsumsi, kalaupun ada adalah gangguan gastrointestinal. Jadi gangguan pencernaan ya. Itu kotorannya menjadi lebih lembek, soft stool. Bahkan yang ekstrim bisa sampai diare ya, bisa sampai diare. Makanya gejala ini sebenarnya terjadi pada semua bentuk magnesium, tapi ada bentuk tertentu yang lebih menonjol ya. Jadi kalau misalnya ditemukan gejala itu, maka kuncinya adalah dosisnya dikurangi karena ada range dosis ya. Dan memang ada yang khusus dipakai sebagai laksatif. Laksatif itu adalah untuk supaya orang-orang yang sembelit itu bisa buang air besar, yaitu yang dipakai adalah bentuk magnesium sitrat ya. Karena tadi saya ingin katakan bahwa pemeriksaan laboratorium yang periksa serum magnesium itu tidak valid, karena yang valid sebenarnya apa? Harus periksa kadar magnesium di dalam sel darah merah. Itu di Amerika pun tidak rutin dilakukan, hanya untuk penelitian. Apalagi di tanah air yang nggak ada ya. Dan saya menyinggung kembali magnesium sitrat. Ini magnesium sitrat ini adalah magnesium yang paling ekonomis ya. Maka paling umum didapatkan bentuknya adalah magnesium sitrat. Dan bioavailability-nya tinggi. Artinya itu cepat dalam mencapai kadar maksimum dalam darah. Ya, kalau ada jenis-jenis lain, alternatifnya saya mau sebut adalah kalau misalnya ternyata dengan penyesuaian dosis magnesium Anda, magnesium sitrat itu tetap menyebabkan diare, ya terpaksa diganti magnesium lain. Yang saya anjurkan adalah magnesium glycinate, ya, glisinat. Kenapa bukan ini yang pertama? Karena ini harganya mahal, jauh lebih mahal daripada sitrat. Jadi tidak ekonomis lah ya. Dan tetapi dari bentuk-bentuk sitrat ini, bentuk-bentuk magnesium ini yang perlu diingat adalah yang harus dihindari adalah magnesium oksida. Kenapa? Karena yang diserap itu rendah sekali, cuma 4%. Dan kemudian tentu magnesium itu punya fungsi masing-masing tiap bentuk. Yang perlu disebut di sini adalah buat orang untuk kesehatan otak ya. Kesehatan otak itu hanya ada 2 bentuk yang bisa masuk ke otak. Dia bisa menembus BBB itu namanya, blood-brain barrier. Jadi tidak semua kandungan di darah itu bisa masuk ke otak ya. Bentuk magnesium yang bisa menembus blood-brain barrier ini hanya 2, yaitu magnesium malate dan magnesium trionate ya. Itu kalau Anda betul-betul fokus untuk kesehatan otak, kognitif supaya tidak demensia, tidak lupaan dan sebagainya. Itu kira-kira update dari magnesium. Tapi kali ini saya tekankan bagi penderita osteoartritis yang banyak sekali, ingat magnesium Anda. Dan kalau ada keluhan gangguan pencernaan dan sebagainya, sesuaikan dosis. Karena range dosis itu saya ulangi, pada wanita seharinya adalah 300 sampai 400 mg dalam dosis terbagi. Kalau Anda pakai dosis besar, kalau beli di Amerika itu dosisnya besar, ada yang 200. Nah itu jangan, karena dosis besar itu akan menyebabkan Anda lebih gampang diare. Makanya lebih baik terbagi, dibagi 2 atau dibagi 3. Kalau pada pria dosisnya adalah 400 sampai 500 mg per hari. Jangan khawatir, sebenarnya tidak juga perlu periksa darah dan sebagainya. Karena kalau Anda mengikuti dosis ini, tidak mungkin ada kelebihan. Karena rentang dosis yang aman itu adalah kalau dihitung per kilogram berat badan adalah 6 mili sampai 10 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau saya ambil contoh saya, berat badan 75. Sebenarnya dosis magnesium saya boleh 10 mili per kilo. Jadi sehari saya boleh 750. Dan itu sebenarnya tidak kita anjurkan kan. Pada pria cukup 400 sampai 500 mg per hari dengan dosis terbagi. Demikian, semoga ada manfaatnya. Dr. Henry Suhendra, Kilo Gym, stay fit and strong.